Champions League kembali menyuguhkan drama dan kian dekat melengkapi komposisi tim di babak 16 besar. Eintracht Frankfurt dan Tottenham Hotspur menjadi tim terkini memastikan tiket ke babak gugur, sedangkan Atletico Madrid ikut mencuri headline karena gagal total musim ini, yang bahkan ke Europa League pun gak bisa setelah finish di daftar klasemen grup B. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Atletico Madrid benar-benar jadi pesakitan musim ini. Minggu lalu dipastikan gagal melaju ke 16 besar dan pagi ini tersingkir dengan status tim terbawah di grup B. Kekalahan 2-1 dari Porto membuat tempatnya di posisi 3 disalip oleh Bayer Leverkusen yang di tempat lain imbang 0-0 dengan klub Brugge. Leverkusen pun berhak mendapat tiket ke Europa League sedangkan Atletico hanya jadi pesakitan. Ending menyesakkan untuk pasukan Diego Simeone tersebut nggak lepas dari buruknya performa anak asuhnya sepanjang 2 putaran fase grup. Setelah membuka musim di Liga Champions dengan kemenangan 2-1 atas Porto, Atletico nggak pernah lagi meraih 3 poin dan di 5 pertandingan berikutnya kalah 3 kali dan imbang 2 kali, kebobolan 8 kali dan hanya bisa bikin 3 gol. Hasil buruk di Liga Champions pun menjadi anomali mengingat performa mereka di La Liga termasuk lumayan, yang saat ini bertengger di posisi 3 klasemen sementara dengan 23 poin dari 12 laga. Dan musim ini juga menjadi yang pertama untuk Atletico gagal melaju ke babak gugur Liga Champions sejak 2017-2018, yang pada musim itu finish ketiga di grup C, berlanjut ke Europa League dan pada akhir musim keluar sebagai juara kompetisi kasta kedua Eropa tersebut. Dengan finish keempat musim ini, Atletico berarti menutup kans mengulang kejayaan yang mereka torehkan 5 musim lalu. Di lain tempat, grup D yang menyuguhkan persaingan paling ketat musim ini karena keempat tim sama-sama berpeluang lolos ke 16 besar hingga pertandingan terakhir berakhir dengan penuh drama. Tottenham Hotspur yang sudah di depan mata tersingkir berbalik finish sebagai juara grup setelah comeback epic via gol menit akhir di kandang Marseille. Sedangkan Eintracht Frankfurt yang juga sukses comeback atas Sporting di laga terakhir memenangkan posisi 2 dan melaju ke babak gugur Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari sepekan sebelumnya, 12 tim sebenarnya telah memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Champions 2022-2023 setelah secara matematis nggak memungkinkan lagi terkejar oleh 2 saingan lainnya di fase grup, dan mereka yang sejak pekan lalu telah dipastikan melaju ke babak gugur meliputi Bayern Munchen, Benfica, Chelsea, klub Brugge, Borussia Dortmund, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Napoli, Paris Saint-Germain, FC Porto, dan Real Madrid. Setelah pagi ini berarti ada 2 tempat lagi yang masih menanti pemilik tiket 16 besar yang bakal diperebutkan AC Milan dan RB Salzburg di grup A, serta RB Leipzig dan Shakhtar Donetsk di grup F. Dari grup F, Leipzig berada dalam posisi lebih menguntungkan karena cukup dengan menghindari kekalahan, maka tiket 16 besar sudah pasti dalam genggaman. Namun celakanya, lawannya di laga terakhir besok adalah Shakhtar yang bertindak sebagai tuan rumah. Ini harusnya bisa jadi keuntungan untuk Shakhtar, apalagi dengan kemenangan, maka mereka bakal menyalip Leipzig di posisi 2 meski bakal sama-sama mengoleksi 9 poin. Ini karena pada pertemuan pertama lalu, Shakhtar menang 4-1 di kandang Leipzig yang menjadikannya unggul secara head-to-head. Sedangkan kalau Leipzig menang dan di pertandingan lain Real Madrid gagal menang, Leipzig bakal melaju ke babak gugur dengan status juara grup lantaran saat ini hanya terpaut 1 poin dari Real Madrid di puncak grup F, memungkinkannya mendapat potensi lawan yang lebih mudah di babak 16 besar nanti. Skenario Leipzig di laga terakhir ini memang nggak bisa dikatakan mudah, namun setidaknya nggak sesulit skenario yang dibutuhkan saudaranya di Austria, RB Salzburg, yang di grup E memerlukan kemenangan untuk bisa lolos, dan itu harus didapatkannya dari AC Milan di San Siro, yang bagi tuan rumah cukup dengan hasil imbang bakal mengantarnya lolos ke babak gugur sebagai runner-up mendampingi juara grup Chelsea. Berkaca peta kekuatan, Milan mestinya bisa dengan mudah melaju ke babak gugur, apalagi cukup dengan hasil imbang dan main di kandang sendiri pula. Cuma yang jadi masalah, inkonsistensi masih jadi persoalan serius juara bertahan Serie A tersebut. Dari pertengahan Agustus sampai pertengahan Oktober kemarin, Milan sama sekali nggak pernah menang berturut-turut di semua kompetisi. Dan ketika tren buruk itu berakhir seiring 3 kemenangan beruntun pada Oktober lalu, pasukan Stefano Pioli tersebut malah kambuh dan secara mengejutkan kalah dari tim papan tengah Torino akhir pekan lalu. Milan pun gagal menjaga gapnya dengan Napoli sebagai pemuncak klasemen Serie A. Milan di posisi 3 kini terpaut 5 poin dari peringkat 1. Inkonsistensi inilah yang sangat berbahaya ketika tim memasuki babak penentu di ajang seperti Liga Champions.